Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Alid yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Selamat malam dengan Bapak Roy. Bapak Roy umurnya berapa tahun, Pak? Umur saya 35 tahun. 35 tahun. Baik, Bapak Roy. Tentu Bapak Roy datang ke klinik saya, tentu ada dengan keluhan, ada yang bisa saya bantu? Saya memiliki keluhan batuk. Oh, batuk. Baik, Pak Roy. Di sini batuknya ini udah berapa lama, Pak Roy? Kurang lebih batuknya sudah 1 minggu. 1 minggu yang lalu. Baik, Bapak Roy. Di sini apakah batuknya ini ada sesuatu yang menyebabkan batuk Pak Roy menjadi makin berat, mungkin melakukan aktivitas? Wah, misalnya kayak seperti saya kan sering berolahraga, waktu lari di sana, waktunya terasa lebih berat dan lebih susah. Oh gitu. Selain itu juga, apakah batuknya Pak Roy ketika tidur apakah sangat mengganggu? Kurang lebih sangat mengganggu sekali. Gitu. Selain itu juga ingin saya tanyakan, apakah batuk dari Pak Roy ini mengeluarkan dahak? Mengeluarkan dahak. Bagaimana dahaknya? Apakah susah dikeluarkan atau bagaimana? Lumayan susah dikeluarkan sih dahaknya. Selanjutnya, dahak yang dikeluarkan Pak Roy itu berupa cair atau padat? Berupa cair seperti itu. Oh gitu. Apakah ketika mengeluarkan dahak itu banyaknya itu diperkirakan kalau bisa 1 sendok atau 2 sendok teh mungkin Pak Roy? Kurang lebih kira-kira 1 sendok teh dahaknya. 1 sendok teh. Selanjutnya yang pertanyaan yang saya tanyakan di sini, apakah dahaknya itu berwarna sebelumnya? Kalau Mungkin saya lihat warna kuning, hijau atau warna lain? ya berwarna kuning kalau saya lihat dari pengamatan saya sendiri. Gitu. Mungkin pertanyaan agak sensitif, apakah dahaknya itu berbau? Kalau dari yang saya lihat dan saya bauin tidak berbau. Gitu. Kan apakah batuk ini belakangan ini sering meningkat? Sering meningkat. Baik. Selanjutnya ingin saya tanyakan, apakah di keluarga Pak Roy ada yang mengalami batuk yang sama? Tidak ada. Selanjutnya Pak Roy apakah sempat berobat sebelumnya? Saya belum sempat berobat. Berarti pertama kali ke sini Pak Roy ya? Baru pertama kali. Jadi selanjutnya ada yang ingin Bapak sampaikan sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak? Tidak ada. Baik Pak Roy, jadi berdasarkan hasil wawancara saya lakukan di sini, saya akan melakukan pemeriksaan paru terhadap Pak Roy. Apakah Pak Roy nanti bersedia untuk mengikutinya? Saya bersedia. Baik Pak Roy bisa masuk ke ruangan dan mohon minta bantuannya untuk melepas pakaiannya Pak Roy. Apakah Pak Roy bisa menerimanya? Saya bisa menerima. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dulu. Pak Roy bisa masuk ke ruangan ya Pak Roy dengan melepas pakaian atas. Siap. Baik Pak Roy, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap paru-paru Bapak. Jadi yang pertama saya akan melihat fisik dari paru-paru depan Bapak, di mana poin yang ingin saya capai. Yang pertama ada penglihatan, yang kedua ada penekanan, yang ketiga ada pengetuan, dan yang terakhir ada penggunaan pendengaran terhadap suara-suara dada Pak Roy. Apakah Pak Roy bisa menerimanya? Siap, bisa. Jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi secara statis, di mana saya akan melihat dari permukaan dada Pak Roy. Baik, di sini berdasarkan pemeriksaan secara statis di sini tidak ditemukan massa, lesi atau deformitas. Selainnya juga tidak ada ditemukan jaringan parut atau jaringan operasi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi secara dinamis, di mana di sini dimohonkan Pak Roy agar bernapas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, baik dada kiri maupun kanan tidak ditemukan adanya retraksi kelembapan gerak, baik secara frekuensi, irama, dan usaha kedalaman napas, dan cara Bapak Roy menapas masih dalam keadaan normal ya Pak ya. Jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Jadi Pak Roy di sini saya akan melakukan palpasi rasa nyeri. Tujuannya apakah nanti ada rasa nyeri atau tidak Pak Roy ya. Jadi rasa nyeri di sini saya akan menekan sedikit Pak Roy ya. Jadi ketika saya menekan bilang ada rasa sakit atau tidak Pak Roy ya. Jadi tidak ditemukan adanya massa ataupun
tidak ditemukannya ada rasa nyeri ataupun patah tulang Pak Roy ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi pengembangan palpasi pengembangan dada. Di sini tujuannya apa? Pengembangan dada baik kiri maupun kanan normal atau tidak Pak Roy ya. Jadi di menekan, mohon Pak Roy agar bernapas dengan rileks Pak ya. Mohon bernapas Pak. Pengembangan dada baik kiri maupun kanan masih keadaan normal, tidak ditemukannya sebuah retraksi, kerlambatan gerak, dan pengembangan dadanya sangat normal. Jadi selanjutnya yang terakhir untuk penekanan. Di sini saya akan melakukan primitus taktil. Tujuannya apakah? Pengembangan getaran dada sebelah kiri maupun kanan sama Pak Roy ya. Jadi ketika saya menekan, dan Pak Roy mohon agar mengikuti kata yang saya ucapkan. Contohnya 99 Pak Roy ya. Jadi bisa mengikutinya Pak Roy? Siap, bisa. 99. Baik, jadi berdasarkan pemeriksaannya di sini terdapat kelainan pada dada sebelah kanan, di mana terdapat penurunan suara atau penurunan getar pada di sebelah kanan, yaitu pada distal. Jadi di sini akan saya lanjutkan pemeriksaan. Untuk suaranya itu getarannya sama, cuma bagian sebelah kanannya menurun Pak Roy ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi bagian dada Pak Roy. Di sini tujuannya agar mengetahui apakah ada saya ingin melihat apakah ada perbedaan suara ataupun massa atau cairan dalam paru-paru Pak Roy. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, di sini terdapat perbedaan suara pada bagian dada sebelah kanan. Ini pada bagian distal. Jadi kemungkinan besar di sini ditemukan adanya sebuah cairan di bagian dada di mana suaranya redup Pak Roy ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas hati paru, di mana di sini saya akan mulainya pada bagian dada kiri Pak Roy. Di sini saya akan mengambil pada bagian kosta tepat pada linea sinistra Pak ya. Pemeriksaan pada bagian perkusi bagian dada sebelah kiri Pak Roy untuk menentukan batas hati paru Pak Roy. Di sini pada interkosta ke-6 Pak Roy ya. Untuk batas hati paru tidak ada pelebaran hati Pak Roy. Sekarang untuk pemeriksaan batas paru jantung, di sini saya akan mulai pada dada sebelah kanan Pak Roy ya. Mohon maaf pada dada sebelah kiri. Dapat perbedaan suara di mana batas hati paru Pak Roy itu dari interkosta kedua sampai interkosta kelima Pak Roy ya. Jadi tidak ada pelebaran terhadap hati paru Pak Roy, jadi masih ada normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi. Di sini saya akan mendengarkan paru-paru Pak Roy. Apakah Pak Roy bersedia? Baik, jadi di sini saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Jadi di sini saya akan mendengarkan bunyi paru-paru Pak Roy satu siklus ekspirasi dan inspirasi Pak Roy ya. Jadi mohon agar bantuannya ketika saya gini mohon bernapas secara rileks Pak Roy ya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan saya di sini untuk auskultasi paru-paru Pak Roy, suaranya intensitasnya kuat, cepat, iramanya beraturan dan suaranya visikuler ya Pak Roy. Walaupun ada sebelah kanannya terdapat sedikit perbedaan suara karena ada mungkin sedikit cairan. Selain itu juga di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan dada belakang Pak Roy. Jadi Pak Roy bisa berdiri. Baik. Pemeriksaan dada belakang Pak Roy yang pertama sama seperti sebelumnya, saya akan melakukan inspeksi atau melihat permukaan dada Bapak. Jadi pemeriksaan ini secara statis. Di sini saya akan meminta di sini saya akan melihat apakah ada massa, lesi, deformitas atau bekas-bekas luka ataupun patah tulang. Ternyata tidak ditemukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi secara statis, di mana di sini saya akan meminta pasien agar bernapas. Pak, mohon untuk bernapas. Akan hasil di sini beri penasaran untuk tidak adanya retraksi, keterlambatan gerak, baik bagaimana cara usaha bernapas dari frekuensi, irama, kedalaman napas dan usaha napas masih keadaan normal Pak Roy ya. Selanjutnya saya di sini akan melakukan palpasi terhadap rasa nyeri, di mana di sini saya menentukan apakah adanya massa, rasa nyeri atau patah tulang Pak Roy ya. Jadi di sini saya akan sedikit menekan Pak Roy. Ketika saya menekan, jika ada rasa sakit mohon dikatakan Pak Roy ya. Rasa sakit Pak? Rasa sakit Pak? Tidak. Pemeriksaan nyeri tekan tidak ditemukan adanya rasa sakit Pak Roy ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dada. Jadi ketika saya sedikit menekan pada bagian dada Bapak, jadi mohon agar bernapas ya Pak ya, dan mengeluarkan nafas. Jadi mohon bernapas Pak. Bernapas Pak. Mohon bernapas Pak. Mohon bernapas Pak. Akan hasil pengembangan dada, baik dada sebelah kanan maupun kiri, suaranya sama walaupun ada keterlambatan dada sebelah kanan Pak Roy. Selain itu juga di sini tidak ditemukan ada perbedaan suara, retraksi maupun pengembangan dada masih keadaan normal. Selanjutnya di sini saya ingin pemeriksaan palpasi yaitu premitus taktil. Ketika saya mengatakan 99 Pak Roy agar mengatakan juga Pak ya, apakah Bapak bisa mengikutinya? 90. Hasil pemeriksaan premitus taktil di sini untuk suaranya itu baik dada kiri maupun dada kanan getarannya sama, cuman terdapat penurunan suara pada dada sebelah kanan Pak ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Di sini saya akan melakukan perkusi. Jadi saya ingin mengetahui apakah ada sebuah perbedaan suara baik dada kiri maupun kanan Pak ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari bagian dada kiri maupun kanan, memang suaranya sama tetapi terdapat sedikit perbedaan, agak sedikit redup pada bagian dada sebelah kanan Pak Roy ya. Jadi di sini saya akan menentukan peranjakan diafragma. Di sini tujuannya apakah ada bronkopromi atau efluera pada dada sebelah kanan Pak Roy.
perbedaan suara itu mulai jadi redup. Jadi mohon Pak Roy agar bernapas secara dalam dan mohon menahannya. Ketika Pak Roy bernapas secara dalam terdapat redup pada bagian sebelah sini, jadi mohon untuk berekspirasi Pak. Perbedaan suara batas atas dan batas bawah baik dari ekspirasi maupun inspirasi. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saya di sini untuk diafragmanya Bapak, peranjakan diafragma Bapak, jika saya menggunakan tangan saya, di mana tangan saya ini dari ujung sampai bagian sini itu jaraknya 5 cm. Jadi di sini masih dalam keadaan normal Pak Roy ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan mendengarkan paru-paru Bapak melalui dada bagian belakang. Di sini saya akan menggunakan stetoskop Pak ya, apakah bersedia? Jadi di sini saya akan mendengarkan suara paru-paru Bapak. Jadi di sini saya akan menggunakan stetoskop di mana satu siklus ekspirasi dan inspirasi pada satu titik. Baik Pak Roy, saya akan memulainya. Jadi ketika saya menekan, jadi mohon Pak Roy agar bernapas ya. Hasil pemeriksaan saya bahwa dari bunyi suara paru-paru Pak Roy itu terdapat suaranya intensitasnya kuat, terus iramanya sesuai dengan ini. Untuk suaranya 4 detik, suaranya fisikuler dan tidak ada dan ada sedikit penambahan pada bronkoponi bagian terdapat penambahan suara seperti velluera di bagian sebelah kiri karena mungkin ada sebuah cairan. Jadi pemeriksaannya sudah selesai Pak Roy, bisa menggunakan pakaiannya. Tanyakan Pak Roy? Tidak ada. Baik Pak Roy, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi sekian, mungkin nanti saya akan membuatkan untuk pemeriksaan selanjutnya mengenai pemeriksaan lebih lanjut Pak Roy ya. Terima kasih Pak Roy.